dilaksanakan dan diinput oleh teman-teman yang ada di satuan pendidikan, karena informasi yang kami dapat ini Bapak Bupati sudah menerbitkan peraturan Bupati berkaitan dengan tata normal baru. Nah, oleh sebab itu menindaklanjuti hal tersebut, ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk sudah melakukan usulan konsep untuk pelaksanaan blended learning yang nantinya akan diimplementasikan di sekolah. Jadi apabila nanti Bapak Bupati sudah menyetujui berkaitan dengan pembelajaran yang bersifat kolaborasi tadi, akan ada mekanisme perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran dengan mekanisme daring. Namun itu tetap menunggu persetujuan dari Bapak Bupati. Oleh sebab itu, sambil menunggu turunnya persetujuan dari Bapak Bupati, Bapak Ibu nanti mengisi form kesiapan belajar sebagai bentuk laporan kepada Kementerian bahwa Kabupaten Nganjuk sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran dalam rangka persiapan tata normal baru di Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua, ini nanti ada perubahan akses nih Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya pengajuan PTK baru itu menggunakan aplikasi yang ada di manajemen Dapodik, namun di tahun 2021 ini nanti kita menggunakan aplikasi Verval PTK. Kalau dari sisi satuan pendidikan nanti memang tidak ada permasalahan karena prinsipnya tetap mengusulkan seperti biasa, mengumpulkan berkas dan lain sebagainya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Namun perubahan akses ini ada di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan integrasi data peserta didik baru. Kemarin alhamdulillah Bapak Ibu berdasarkan hasil evaluasi dari tim internal bahwasanya pelaksanaan PPDB dengan mekanisme online dirasa cukup berhasil dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Kepala Dinas maupun para pimpinan kita. Dan harapan kami memang ke depan untuk PPDB online ini nanti tidak hanya dilaksanakan di beberapa lembaga, karena kalau SMP kan sampai tuntas gitu kemarin untuk pelaksanaan PPDB online, ke depan nanti insya Allah akan diimplementasikan ke beberapa SD yang kemarin hanya percontohan 40, mungkin akan ditambahkan lembaganya di tahun 2021. Nah, menyikapi integrasi data peserta didik baru ini kami mendapatkan informasi dari Pusdatin bahwa nanti kita diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 2020 untuk mengusulkan rekap data penerimaan peserta didik baru. Jadi nanti kami akan men-share surat edaran resmi permintaan rekap ini dilampiri dengan form Excel yang sudah ditetapkan oleh Pusdatin. Kemudian nanti kami kirimkan dan dari Pusdatin nanti data peserta didiknya langsung masuk di aplikasi Dapodik tanpa Bapak Ibu melakukan tarik data peserta didik seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kan cukup menyita waktu ya, karena kan peserta didiknya jumlahnya banyak. Mungkin kalau SD hanya beberapa, kalau SMP rasanya cukup berat kalau misalnya kita harus melakukan mekanisme tarik peserta didik. Nah, ini difasilitasi oleh Pusdatin karena Pusdatin juga sudah punya MOU dengan Kementerian Catatan Sipil ya, Pendudukan dan Catatan Sipil kalau tidak salah, berkaitan dengan data kependudukan, sehingga nanti integrasi ini dapat dilaksanakan dan langsung nanti datanya bisa ter-entry by sistem di aplikasi Dapodik yang versi terbaru. Kemudian berkaitan dengan perubahan fitur di aplikasi Dapodik yang cukup signifikan berubah, itu nanti adalah di input data sarana prasarana. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu nanti kan Bapak Ibu per kategori atau per komponen itu kan akan mengisi persentase tingkat kerusakannya. Namun cukup berbeda di tahun 2021 ini cukup mengisi di mekanisme di strukturnya dulu, tahapannya dari bawah kalau tidak salah.
dari bawah dulu. Kalau memang nanti prosentasenya sudah mencapai sampai dengan 30%, itu sudah dikategorikan rusak berat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi komponen atau instrumen data-data di atasnya. Jadi tidak perlu mengisi finishingnya, tidak perlu mengisi dinding dan sebagainya yang di atasnya struktur, di atasnya fondasi, kolom, balok dan sebagainya itu tidak perlu diisi sepanjang yang di komponen struktur sudah terikot rusak berat. Karena memang tidak dapat kita pungkiri ya Bapak Ibu bahwa untuk berkaitan dengan kualitas data, terutama data sarana prasarana ini memang tiap tahun kan masih menjadi PR bersama. Karena memang kompetensi di masing-masing teman-teman operator ini kan berbeda-beda berkaitan dengan inputan data sarana prasarana. Nah, oleh sebab itu ini nanti kita akan dibantu dari tim sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk melakukan penjelasan secara detail berkaitan dengan input yang akan dilakukan di aplikasi Dapodik. Jadi nanti sebelum masuk di aplikasi Dapodiknya, Bapak Ibu wajib untuk mengisi file Excel-nya dulu. File Excel sudah terisi sesuai dengan penjelasan nanti dari tim Sarpras, kemudian dilakukan verifikasi dari tim Sarpras. Setelah valid data dari tim Sarpras baru bisa dimasukkan di aplikasi Dapodik. Jadi nanti sudah sinergi antara data yang ada di Dapodik dengan yang ada di Sarpras. Karena sebetulnya Sarpras ini user Bapak Ibu, pengguna data dari yang sudah diinput oleh Bapak Ibu. Fakta yang terjadi selama ini adalah data yang diinput selalu tidak sama dengan usulan yang masuk di bidang Sarpras. Seperti misalnya kami bisa mencontohkan beberapa lembaga yang kemarin masuk di usulan DAK itu harus terpaksa terhenti di tengah jalan karena datanya tidak sesuai dengan yang ada di Dapodik. Meskipun dari tim Sarpras sudah membuktikan hasil survei di lapangan, tapi faktanya dari tim Bappenas kalau tidak salah itu tidak bisa menggunakan data survei lapangan yang berupa foto dan sebagainya karena di Dapodiknya dikukui bahwa itu Sarprasnya dalam kondisi baik, tidak sesuai dengan yang diusulkan. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu kita perlu memahami bersama, ada kemauan bersama bahwa kita perlu adanya peningkatan dari sisi kualitas data sarana prasarana supaya ini nanti ketika kami ada di dinas melakukan tarik data untuk pengolahan data kinerja itu sudah betul-betul menggambarkan dan mencerminkan apa yang sudah terjadi di lapangan dan sesuai di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 11, tidak usah panjang lebar lagi. Ini nanti sesi yang pertama itu akan disampaikan oleh Mas Kris berkaitan dengan informasi-informasi terbaru apa saja yang ada di aplikasi Dapodik 2021 dan nanti akan disambung oleh Mas Restian, Kasih Sarpras yang akan menjelaskan berkaitan dengan analisa tingkat kerusakan. Baik, untuk Mas Kris yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan ini yang terhormat pada dari pihak Dinas Pendidikan, dari Bu Firma dan Pak Pur dan rekan-rekan narasumber serta nanti ruangannya tidak perlu diisi kondisi ruangannya, kondisi kerusakan. Pembaruan aplikasi untuk data peserta didik. Nah, ini khusus untuk yang pendidikan di SMA dan SMK. Terus kelulusan bersama pada tingkat akhir. Nah, ini pada tingkat kelas kelompok B pada TK
kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 dan 13 itu untuk SMA SMK. Nanti otomatis seperti yang tahun kemarin kan kelas 9 sudah otomatis lulus. Di aplikasi kok muridnya kurang jumlahnya karena kayak kelas 9 sudah otomatis lulus semua. Pembaruan aplikasi untuk data guru dan tenaga kependidikan. Perubahan proses perekaman GTK baru dikelola oleh Pusdatin. Nah, ini dari Dinas Pendidikan nanti prosesnya. Dari Satuan Pendidikan menyiapkan dokumen terus diajukan ke dinas. Nanti prosesnya lewat manajemen dinas. Termasuk perubahan pembuatan atau perubahan akun GTK. Peningkatan kualitas data akun GTK menunjuk pada data individu guru. Terus ada cleansing akun pengguna. Nah, cleansing akun pengguna ini beberapa hari kemarin kan sudah ada informasi bahwa ada beberapa lembaga yang akun operatornya untuk login Dapodik dan manajemen itu dihapus, di cleansing. Nah, kenapa dihapus? Karena ada kemungkinan ganda dalam artian bisa juga karena login aplikasi Dapodik dengan login sebagai guru itu tinggalnya sama. Bisa juga dengan lembaga lain dalam satu Indonesia, itu kan kemungkinan ada email yang sama. Bisa juga karena emailnya itu tidak aktif. Jadi kemungkinan dikirim email oleh Kemdikbud, terus emailnya itu tidak masuk, kemungkinan dianggap tidak aktif. Nah, emailnya itu di-cleansing, dihapus. Termasuk verifikasi email GTK. Nah, email GTK ini juga sama. Ada beberapa yang kemungkinan dihapus karena emailnya sama dengan email yang lain. Di jumlah GTK se-Indonesia itu kemungkinan ada email yang sama. Jadi sama-sama dihapusnya. Misalnya di Nganjuk dengan di kabupaten lain misalnya ada email yang sama, jadi dua-duanya dihapus semua. Perubahan proses pembuatan perubahan akun GTK yang sama seperti yang tadi. Penambahan dan perubahan data akun GTK dilakukan di laman manajemen sekolah atau manajemen dinas pendidikan. Jadi mungkin emailnya yang tidak aktif, ada perubahan nanti diedit di ada sinkronisasi. Untuk tarik data yaitu proses satu arah, hanya menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server saja. Misalkan ada perubahan S1 yang tadi diubahnya kan lewat online. Nah, karena di aplikasi belum berubah dan invalidnya masih ada, jadi tidak bisa sinkronisasi. Nanti otomatis karena ada invalidnya atau mungkin hanya ingin mengambil data saja yang dari server dari web Dapodik itu, nanti menggunakan fitur tarik data. Jadi tidak harus menunggu valid semua, tapi perubahan datanya sudah bisa masuk. Misalkan ada siswa kelas 8 yang mutasi, misalkan kita sudah tarik data. Nah, itu nanti meskipun data invalidnya masih banyak, kita masih bisa menarik data itu dari server ke aplikasi tanpa harus invalidnya 0. Jadi tidak menggunakan yang sinkronisasi tapi menggunakan tarik data. Bawah bangunan dulu, pondasinya, kemudian kalau pondasinya sudah strukturnya, kalau strukturnya sudah rusak berat berarti berhenti di situ. Berhenti di situ, yang atas tidak perlu dinilai lagi. Yang ketiga, kalau belum ketemu rusak berat berarti langsung dinilai lagi ke atas. Di bawahnya adalah atap. Nanti akan saya jelaskan satu persatu pengisian form di Excel itu. Kuncinya di form Excel tadi. Dan satu-satu. Nanti kalau kurang jelas sambil saya menerangkan nanti langsung saja tanya gitu aja, enggak apa-apa Pak Wirma ya. Jadi nanti biar enggak bulan-bulanin lagi.
istilahnya kalau biar nyambung terus. Baik Mas, langsung di alurnya tadi Mas. Nanti ini di share di grup ya Mas, materinya, karena jangan tidak akan bisa menilai tanpa ada membawa ini kriteria adalah kita cek dulu fondasinya. Kalau fondasinya turun tidak rata, ini sudah masuk di rusak berat. Ya, rusak berat berarti berhenti. Setelahnya tidak, berarti tidak perlu dilakukan pengecekan. Mas, formnya Mas. Sakwuwung itu hanya dinilai satu form. Okay. Sakwuwung satu form. Kalau di SMP Penjenengan kan sekarang sudah membayangkan. Oh, berarti nanti ada berapa lembar form saya. Mungkin ada yang 10, ada yang berapa. Nanti ditulis mana tadi Mas, masa bangunannya, bangunan apa? Nah, nama bangunan ruang kelas berapa, atau mungkin ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS dan sebagainya. Pokoknya satu umum itu. Berpaham ya isinya. Oke. Kemudian alamat, yang tulis alamat sekolah, Kabupaten Kota jelas Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Kemudian koordinat sudah ada ya, koordinat. Oke. Kemudian luas bangunan ini dihitung, sudah ngerti ya hitungnya. Contoh ini 7 kali 9 tambah selasar 2 meter, berarti luas bangunannya berapa? Berapa? Pak, belakang Pak. 9 kali 9. 7 kali 11. Berarti berapa? 77. Iya, benar itu ya? Iya. Betul ya? Setuju? Ya, saya setuju bahwa itu salah. 2, berarti kan 9 tambah 2 selasar. Selasarnya 2. Itu hitungan luas bangunan. Selasar itu dihitung hanya setengahnya. Ya. Contoh ya, 7 kali 9 Mas. Nah itu kali setengahnya Mas. Jadi 2 kali 9 ini kali setengahnya. Jadi 18 ini tidak diambil 18 tapi hanya diambil setengahnya. 9. Ya 9. Berarti satu ruang kelas itu kalau SMP 7 kali 9 itu 72 meter persegi. Kalau SD 7 kali 8 itu 64 meter persegi. 7 kali 8 56 tambah 8. Pokok selasar itu dihitung hanya setengahnya. Contoh kalau 3 ruang kelas ukuran 7 kali 9 berarti ada berapa ini? 27 kali 72 kali 3 gitu. Oke, nanti di lembar kedua Mas Bayu. Coba lembar kedua Mas Bayu. Lembar kedua Mas Bayu. Lembar kedua. Sekat. Oke, sama turunkan lembar kedua. Terus. Ini ada sketsa denah bangunan. Ya, saya buat kotak-kotak bisa dong, layout digambar di situ. chat plan. Dengan ukurannya jangan di kotak-kotak dong ya. Misalkan bisa gambar berapa sama? Kaisar ini. Gak usah seket aja, gak usah di skala, Cuman yo asas kepatutan. Engko 3 meter karo 5 meter dawa sing 3 meter. Asas kepatutannya mana gitu ya. Nah, ora usah di pas metode.
tapi ya sing pantes lah. 7 kali 9 berarti yang agak panjang yang 9, 7 kali 9. Lanjut Mas ya. Oke. Baik, ini mari kita masuk ke satu. Yang pertama adalah fondasinya dulu kita nilai. Fondasi ini tinggal ngetik di sini Pak, Bu. Nah, tinggal di sini. Nanti tinggal pilih aja. Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Itu klasifikasinya Mas coba dilihat Mas. Kita loncat ke fondasi dulu Mas. Nah, ini. Fondasi itu ada 5 kriteria. Rusak sangat ringan sampai rusak sangat berat. Deskripsinya ini. Kalau penurunan merata semuanya, semua merata, turun semua. Jadi semuanya turun, bareng-bareng turun. Ini rusaknya sangat ringan. Tinggal pilih di tadi, tinggal klik mana. Ini Mas, coba Mas Bayu. Nah, tinggal klik coba Mas Bayu. Nah, tinggal klik penurunan merata. Ini sudah 20%. Sudah langsung itu. Coba Mas, balik lagi ke sana Mas, ke Kemudian kalau rusak ringan, penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L. Maksudnya apa? Panjang. Fondasi itu panjang Pak. Gitu. Contoh kita buat 7 kali 9 ya, 7 kali 9. Contoh turun misalkan, turun yang di sisi 9 di sini, yang paling luar, itu turunnya 10 cm misalnya. Ada 2 meter 10 cm turun. Nah, ngitungnya gimana? Ya 1/250 L. L-nya berapa di isi 9 meter? Coba Mas Bayu. 9/250. Ini kalkulator ya. 9/250 berapa? Sama dengan ini 6. Itu berapa? 0,036 meter. Itu berarti 3,6 cm. Kalau sudah 12 cm berarti itu melebihi ini kan? Nah, berarti kriterianya mana? Penurunan lebih dari 1/250 L. Berarti rusaknya sejam. Paham ya? Kalau patah gimana Pak? Patah yang langsung ini, fondasi patah. Berarti langsung ambil rusak sangat berat. Coba Mas, kita ambil rusak sangat berat. Rusak sangat berat, fondasi patah, tek, ya 100% rusak berat. Berarti kita selesai. Yang bawah tidak perlu diisi, kecuali harus diisi nih. Pelat ini harus diisi, jangan sampai 0. Diisikan berapa? 1, karena kalau lantai 1 pakai 1, gitu ya. Nah, udah. Terus bawah lagi ada lagi yang harus diisi, mana Mas? Ada yang harus diisi ya. Kayak timbul ini gak nek. Drainase ini juga harus diisi 1. Kalau diisi 0 nanti dia invalid. Coba Mas Bayu, isi 0 Mas Bayu. Error ini. Ini loh Pak. Iya kan? Coba pakai ini 1. Nah, rusak berat. Selesai. Tidak perlu diisi bawah-bawahnya. Oke. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Jelas? Dari sini dulu, fondasi dulu, tidak ada kerusakan misalnya. Nah. Oke. Di sini akan muncul ketika tidak rusak berat, maka ini adalah perintah. Hitung kerusakan komponen lain. Berarti kita melanjutkan lagi. Alur Mas, ke alur Mas. Alur. Nah, alurnya setelah fondasinya berarti tidak rusak berat, kita melanjutkan ke pengecekan kolom, balok dan plat atau struktur. Mas, untuk masuk di kolom Mas. Penjenengan sudah paham kolom? Kolom Mas. Nah, ini
Nah ini kalau ini cor-coran sing cagak ya, cor-coran sing kalau yang datar ini balok. Balok kalau di lantai 1 ada namanya slope, yang di atas fondasi itu Bapak Ibu, sama di atas apa? Ring. Balok ring. Santai. Sini ya. Masa angin. Ikut mengerti proyek, ikut mengerti sipil. Baik, tadi fondasi prinsipnya kalau sudah rusak berat tidak perlu dilanjutkan lagi. Tapi kalau belum, berarti kita harus lanjut ke sini. Kita hitung dulu kolom. Kolom itu biasanya kalau 7 kali 9 jaraknya biasanya itu per 3 meter. Nah, saya contohkan 7 kali 9 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah tengahnya ada nggak? Yang 7 meter ini ada tengah-tengahnya ada, cornya ada? Sing ngadeg ada kan? Ada. 1, 2, berarti 8 tambah 2, 10. Diisikan di sini 10, Mas. Ayo Mas, cobaan Mas. 10. Kemudian kita tinggal pilih kriteria kerusakannya. Kalau sudah mengisikan jumlah, kriterianya ada 5. Ayo Mas. Sampai jadi nanti kalau mengerjakan ini harus bawa ini. Ini pada yang di print, yang ini di print. Jadi sambil lihat foto, gitu, sambil ngisi ini formnya, sambil lihat ini. Nanti kita nanti yang SD itu juga semua SD. Enggak. Korwil. Perwakilan per Korwil berapa SD? Enggak, 1 Korwil 1. 2 berarti 40. Jenengan tak sampaikan langsung yang SMP. Ki kayak gini. Kayak gini ya. Dah nih. Sing SD cuma lurus sampai kecamatan. Abang ngono deh tugasnya nyampe none. Jelas wes, jelas. Ya. Berkaitan dengan analisa tingkat kerusakan itu tidak menjadi tugas utama daripada operator double deck. Hanya saja kami yang di sini itu mempunyai kewajiban untuk membagikan informasi berkaitan dengan ini, karena itu amanah. Kemarin ketika penjenengan mungkin mersani kegiatan sosialisasi melalui webinar dengan kementerian, itu jelas bahwa di situ memang kita sudah harusnya pada tataran kualitas data, dan itu PR berkaitan dengan data sarana prasarana. Oleh sebab itu kita mempunyai kewajiban bersama untuk melakukan pemutakhiran informasi berkaitan dengan ini. Setidaknya Bapak Ibu sudah persolah. Nanti kalau memang misalnya pengisian di Dapodik itu bagaimana? Oh seperti ini, itu informasi awal. Tapi nanti dari tim teknisnya Mas Restian ini juga akan tetap melakukan survei lapangan. Apabila dari lembaga Bapak Ibu nanti itu mengajukan usulan-usulan fisik. Karena memang berkaitan dengan ini itu butuh kompetensi khusus memang. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi setidaknya Bapak Ibu perso. Kisi-kisinya itu apa saja yang muncul di aplikasi. Seperti itu, jadi tetap ada kolaborasi. Jadi ini nanti harus tetap dipahami bersama. Kita ikuti materi ini, jadi nanti bisa diupayakan ada perbaikan data seperti itu. Karena Bapak Ibu nggak berdiri sendiri nanti, tetap dari dinas ada pendampingan seperti itu. Ngoten nggih, didengarkan dulu. Ini nanti sampai dengan selesai, karena ini nanti akan ada permintaan berkaitan dengan isian data sampel sebelum masuk di Dapodik. Akan dikumpulkan dari tim dari satuan pendidikan,
ke Sapras, kemudian diverifikasi sudah betul apa tidak, sudah valid atau belum, nanti baru dimasukkan di Dapodi. Ngoten, nggih, terima kasih. Monggo dilanjut Mas Res. Terima kasih Bu Prima. Jadi memang saya itu sudut kolomnya pecah, plesteran kolom, retak rambut, retak kecil, kecil banget. Nah, itu sudah termasuk di 0,2. Nah ini nanti isinya di Excelnya tadi, benar Mas. Ini adalah jumlah, karena ini sudah penjenengan hitung dari 10. Ini misalkan yang rusak atau rusak sangat ringan ada 2 misalkan, ini kita isikan 2. Kemudian yang rusak sedang misalkan Mas Bayu ini mungkin juga 2. Kan dihitung tiap-tiap ini dilihat. Kemudian yang lain bagus, berarti hanya ini saja. Berarti ini sudah muncul berapa persen? Nah, yang perlu diperhatikan jumlah kolom yang penjenengan nilai ini tidak boleh melebihi 10. Sudah paham logikanya? Kalau yang ada 10, penjenengan mengisikan di sini lebih dari 10 berarti melebihi 100%. Itu pasti akan salah. Contoh Mas, kami hitung ya 10. Ini juga akan tetap lanjut masalahnya yang ada di sini. Tetap akan ngisi dengan sendirinya. Nah ini harus, ini kan 12 nih, 2 tambah 10. Tidak boleh karena ini sudah hanya 10. Maksimal adalah 10. Tapi kalau kurang dari 10 boleh. Boleh. Contoh tadi ini 2, ini 2. Berarti yang nambah bagus, baik. Baik, kita lanjut ke balok. Balok tadi ada slope yang di bawah, ada ring. 1 ini kita hitung 1 L. Contohnya 7 kali 9 ini ada slope-nya juga 1, ringnya juga 1 yang di sisi sini. Kemudian yang di sini juga ada 2, di sisi ini juga ada 2, di sini juga ada 2. Berarti berapa? Ada 8. Jadi tulis Mas, ada 8. Sama penilaiannya seperti tadi, sama. Cuman kriterianya ada sendiri, bandar Mas Bayu. Nah, ini ada kriteria tersendiri. Deskripsi kerusakannya ada sendiri, kolom ada sendiri, bandar juga ada sendiri. Jadi kan tinggal mengikuti ini saja. Kalau retaknya lebih dari 0,2 mili, maka retakan pada tengah bentang itu rusak ringan. Seperti ini mana? Ini letak apa ini? Tidak jelas. Coba Mas, nah ini besinya kelihatan. Besinya kelihatan. Kita cari di kriteria tadi Mas, balik ke atas. Coba kita baca, kemudian tulangan terlihat ini. Tulangan terlihat. Berarti ini masuk kriteria rusak berat. Rusak berat itu nilainya berapa? 0,8. Berarti kita isikan di Excelnya Mas, di Excelnya. Ini rusak berat berarti 0,8 di sini. Nah, ini rusak berat 0,8. Kita isikan, misalkan dari 8 yang rusak berat berapa? 2 misalkan. Ini sudah rusak berat. Kalau sudah di sini ketemu rusak berat berarti tidak perlu dihitung ke bawahnya. Jelas nih. Jadi kita delok foto kalau delok deskripsi hanya membandingkan moco foto itu. Kalau tulangannya kelihatan berarti sudah rusak berat. Jumlahnya berapa tadi? Nah itu saja. Coba Mas balik lagi. Dari 8 misalkan jangan dibikin berat Mas, bikin di sini Mas. Di sini aja Mas, 2. Berarti yang 6 bagus. Kemudian kalau tidak ada, tidak tingkat, berarti tidak perlu diisi. Nah, kalau tingkat berarti ini diisi 1. Kemudian kriterianya Mas, kriterianya untuk plat. Nah, plat lantai kriterianya seperti ini.
sama dengan tadi lantai hancur dan sebagainya, mana rusak sangat berat dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau di sini kan tidak ada yang lantai 2. Ada yang lantai 2? Sampai mana? Sampai mana mas? 1? Tapi enggak, kira-kira kriteria ini mana kriterianya mas? Enggak sampai biasa. Baru, kalau baru berarti tidak perlu diisikan, berarti kan bagus. Yang mana mas tadi? Excel. Nah, ini diisi 1, ininya nggak usah diisi. Karena yang diisikan di sini ini hanyalah kerusakannya saja yang rusak. Kalau contohnya tadi, kalau ini 10, ini 2 rusak sangat ringan, 2 sedang rusaknya, berarti yang 6 adalah baik. 8 di sini juga gitu bacanya. Ini 2 rusak sangat ringan, berarti yang 6 juga dalam kondisi bagus. Sekali lagi jangan sampai ini melebihi jumlah yang ada di sini, penjumlahan ke arah tulisan kamu. Bisa diterima? Lanjut ya. Baik. Kalau di sini belum ditemukan, ini ada perintah hitung apa ini? Kerusakan komponen lain karena belum berat, belum sampai berat. Berarti kita harus melanjutkan sesuai perintah ini. Kita poin ketiga adalah atap. Atap ini satuannya prosentase. Ya mas. Kalian Excel mas. Nah ini prosentase. Ini satuan. Jadi bukan jumlah tapi prosentase. Berarti nanti kita mengisikan di sini apa? Ya prosentase. Maksimal berapa persen? 100. Jangan sampai melebihi 100% ininya, jumlah ininya. Coba mas, saya ini di badannya yang materi. Nah ini kriteria. Atap kriterianya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat deskripsinya dulu. Karat rangka mulai terlihat. Karat rangka berarti ini baja. Kalau kayu gimana pak? Ini gording melendut. Gording tahu gording? Sabuk. Ngerti sabuk? Jasper. Kuda-kuda kan kita dah. Tapi aneh. Nah, kayu yang jujur doang. Nah itu namanya gording. Nah sabuk. Nah, bosnya tukang sabuk. Ya, tukangnya kuto ngerti goding, tapi tukang desa goding apa tuh pak? Iya sabuk. Kalau godingnya melendut berarti ada di atapnya kan kelihatan rodok lubang. Nah rodok lubang kan. Nah, itu berarti sampai masuk di sini juga sudah masuk di salah satunya ini. Kemudian perubahan warna pada sebagian lapisan warna penutup atap. Gentengnya wis jamur wis rakal-karuan ya, misalnya masuk dirusak sangat ringan. Ini pun penjenengan juga harus melihat berapa persen luasnya. Maksimal berapa tadi? 100%. Genteng terlepas dari dudukannya, genteng cepot. Nah, genteng protol dan sebagainya di sini. 0,2. Kemudian kedua rusak ringan. Rusak ringan itu karena rangka meluas, konstruksi bergetar, rem rusak, kaso ini apa? Usuk. Kaso ini usuk rusak, genteng retak lagi. Terdapat bocor, masuk dirusak ringan. Perubahan warna pada lapisan cat meluas. Rusak sedang, struktur rata melendut. Struktur berarti kuda-kuda. Di kuda-kudanya. Flange ini apa? Flange-nya itu apa? Ya, konstruksi baja ini flange profil. Letak pada sambungan las ini baja. Gording atau rangka plafon melendut, bocoran meluas. Bocorannya tambah. Itu berarti rusaknya rusak sedang. Kemudian prosentase. Saya harap nanti kalau satu masa bangunan, misalnya di situ ada 4 ruang kelas, berarti penjenengan prosentasenya juga prosentase satu masa bangunan. Jadi jangan satu-satu.
Paham ya? Jadi prosentasenya misalkan yang rusak itu hanya satu kelas, berarti berapa persen itu? Berarti 1 per dari 4 itu, berarti 25%. Kalau contoh saya tadi kan hanya satu ruang kelas, misalkan, nah, itu di persentase sesuai dengan masa bangunannya. Kemudian kalau rusak berat, penutup atap melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar. Melendut nggak tinggal. Ada yang pakai berjaringan di sekolahnya, rangka atap berjaringan. Kalau belum, tidak ada ya, alhamdulillah. Karena kalau berjaringan itu, baja itu tidak punya sifat melendut, Pak. Begitu dia tidak kuat nahan, dia langsung patah. Bahayanya di situ. Jadi makanya yang di mana itu? Pasuruan ya, itu juga pakai berjaringan. Dia patah, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kemudian kalau rusak sangat berat, rangka atap runtuh, amblek sampai langsung poinah, tak nilai, langsung kayak siji, Mas, coba laporan siji Mas. Atap ini Mas, kilo Mas, 100% misalkan. Ambil kabeh kita uang misalkan 100%. Rusak berat, wes selesai. Sing isor rasa diisi. Benar. Tapi kok coba terus coba. Wah, ini 100% berat kabeh. Ya, sesuaikan dengan deskripsi. 100% ini kalau kita menilai 4 ruang, berarti ya 4 ruangnya itu semuanya kondisinya sama seperti itu. Tapi kalau dari 4 ruang itu hanya 25% gitu. Tetap persentase dipakai dari berapa masa bangunan di situ, berapa ruangan di situ ya. Coba Mas itu habis dulu Mas, habis. Atap kita anggap rusak sangat ringan Mas. 20% atau 50%. Di sini hitung komponen lain. Kita lanjut. Kalau sudah rusak berat berarti kita berhenti. Plafon. Kita lanjut ke plafon. Setelah atap kita lanjut ke plafon. Plafon sama. Coba Mas. Nah, plafon sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kriterianya. Coba kita amati satu-satu. Rusak sangat ringan itu perubahan warna pada sebagian warna langit plafon sudah perubahan warna. Jadi karena tidak dicek akhirnya puyeng. Nah ini rata-rata hampir seperti itu, hampir semuanya seperti itu kecuali yang baru diperbaiki atau dicek. Kemudian rusak ringan perubahan pada lapisan cat meluas. Belentong-belentongnya tambah embung. Kemudian rusak sedang penutup bukaan langitnya terlepas, penutup plafonnya terlepas, bolong-bolong Pak. Atau mungkin ada yang mekak-mekak, jadi bolong. Itu rusak sedang. Dan rusak berat penutup langit-langit pelendut sangat. Kan ini rusaknya apa ini? Sangat ringan 50% Mas, atau ya 50%. Kemudian rusak sedangnya 50% Mas. Ini. Benar nilai ngisi di sini tergantung kriterianya tadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi. Kalau rusak sangat berat berarti ada di ini 1, 2, 3, 4, 5 ini nilainya. Berarti penjenengan kalau mengisikan yang di Excel itu harus mengikuti ini. Kalau ini kan 0,2, 0,4, 0,6, 8, 1. Berarti 1 ini rusak sangat berat. Berarti isinya di sini. Jadi pengisiannya seperti ini. Maksimal ini tambah ini harus 100%. Kalau di bawah 100% berarti boleh. Contohnya kalau ini hanya 50% saja rusakkan, berarti yang 50% dalam kondisi baik.
Baik, kita lanjut. Setelah plafon, kalau belum ketemu rusak berat, berarti kita langsung ke dinding. Dinding batu bata partisi. Dinding batu bata ini juga persentase dari luasnya, luas dinding yang rusak, yang dinilai tadi. Baik, ini juga ada apa ini kriteria Mas? Kalau dinding di atas ya, juga ada 1 sampai 5. Yang paling ekstrim rusak sangat berat, dindingnya runtuh. Bro, ini yang paling ekstrim rusak sangat berat. Dan itu berapa persen dari luasan meter perseginya tadi. Kemudian ini mana Mas gambar yang foto? Nah ini mengelupas ini. Nah ini mengelupas. Lapisan terkelupas meluas, berlumut dan restoran terkelupas meluas. Ini rusak berat. Nah rusak beratnya yang ada di sini itu berapa persen volumenya? Sampai ngambil aja di sini berapa? Pak Dandani kan nggak mungkin Dandani kita Pak. Tak blok ini kan. Misalkan gitu, kalau dia itu kan susah. Kalau dia misalkan yang ada di sini, berarti kan ini sampai sini berapa? Kira-kira yang benar. Tapi kalau kira-kira ya harus ajas kepatutan nanti. Masa oleh saat ini dia ketemu nih meter persegi kan juga mungkin gitu ya. Ada ya Mas. Di sini kan di situ misalkan yang rusak sini Mas sedang rusak sangat rusak ringan aja 25% ya. Nah, ini masih turun hitung komponen lain Mas. Oleh karena itu kalau ini sudah ketemu berat ya sudah selesai. Kemudian kaca, kita masuk kaca. Kita isikan dulu ini unit kaca. Ini kita hitung per plok. Baik itu kaca mati maupun kaca hidup. Kalau kaca mati itu nggak bisa dibuka, kalau kaca hidup bisa dibuka. Itu tapi ngitungnya sama-sama satu unit, tidak ngitung ukurannya. Baik itu ukuran kecil maupun ukuran gede. Tapi lek sak blok berarti hanya satu. Kayak ini jendela yang ada di sebelah selatan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 blok. Ini bovenless ini ada 2 blok berarti. Nah sebelah sini berarti ada 6 tambah ini 6 tambah ini 6 berarti 18. Hitung ngoten niku Pak. Ya iya. Nanti jenengan yang minta bakal satras toh. Saat ini terus kemudian jenengan jadi narasumber kantor nanti saya ya. Kalau nggak jelas nanti bisa ke saya. Seragam moro ya kok telepon sebenarnya ya kan kita nomornya ke Mas Bayu atau Mbak Prima. Nanti untuk yang korwil itu saya siap Pak Prima. Kalau misal jadi korwil mau mengadakan lagi ini ya di kecamatan masing-masing saya siap jadi untuk memberikan materi. Rasa dibayar orang Pak Firman. Saya narasumber. Di sini pun saya tak dari narasumber ini kita tidak boleh dapat honor karena satu dinas tanggung jawab termasuk bagian dari tanggung jawab tidak boleh. Kepala dinas isi di sini juga tidak boleh dikasih honor. Disemprit kan. Kalau dulu kan boleh, sekarang tidak boleh. Pokoknya kena COVID. Isinya dikencangkan. Bisa dilanjut ya. Pokoknya yang nggak jelas nanti setelah pertemuan ini bisa ke saya. Pokoknya wis monggo lah, silakan tanya sejelas-jelasnya. Karena saya juga akan merasa terbantu. Kalau data Dapodik ini sudah benar Bapak Ibu, saya tinggal klik Dapodik penjenengan. Saya tidak usah minta proposal penjenengan, saya sudah tahu. Oh yang rusak berat itu ini loh. Akan dibui tawaran kan enggak? Gak perlu nunggu proposal. Jadi kan yang penak. Orang saya gaya proposal enggak? Aslinya udah penak ya. Saling memenakkan gitu ya. Bahasanya saling memenakkan.
Baik, kita lanjut Pak Kaca. Tadi sudah ketemu ya, Mas. Coba dihitung berapa. Kalau di ruang kelas itu biasanya berapa? Coba dihitung. Ini Mas bocor-bocor. Berapa plong? Depan itu ada berapa? Ada 2 ya Pak ya biasanya. 4 plong. Enggak 3 ya? Atasnya enggak ada Pak? 4 ya, 4. Terus ada 2 kan? Berarti 8. Yang belakang? Enggak tuh, tambah 3. Berarti 1 tambah 2. Berarti 10 ya? 10 tambah 8, jadi 12 ya. Nah, ini situ Mas. Ini kita contohkan satu ruang ya, 7 kali 9. 18. Dari 18 ini baru kita menilai tadi kriterianya. Mana Mas? Kriterianya. Ini tidak boleh lepas dari sini. Tuh Mas, kaca. Nah, ini ada 5 kriteria juga. Jangan tinggal membandingkan foto dengan ini. Contohnya ini kacanya pecah. Nah, kalau kacanya pecah berarti apa nih? Penutup bukaan retak lebar, rangka bulan bisa terpotong air. Nah, ini masuknya dirusak. Kalau kaca ya berarti rusaknya berat. Masuknya berat saja karena rangka bukaan pecahnya berarti kacanya pecah. Berarti dengan hitung berapa jumlahnya dari tadi kan 18. Misalkan ada 2 atau ada 5 misalkan Mas, ada 5 yang rusak berat Mas. Berarti kita ngisikan 0,8, rusak berat kan 0,8. Ini ada 5 Mas, 5. Nah, kemudian total jenderal di sini, total jenderalnya di sini tidak boleh melebihi 18. Misal yang rusak sangat ringan, ini katakanlah 5 juga. Jadi ini sudah terisi. Baik, kita lanjut ke pintu. Pintu juga dihitung dulu berapa unit. Kalau kuku tarung berapa ya? 2. Kalau 1 berarti ya 1 betul ya Pak ya. Satu ruang misalkan ini 2. 2 ini pintunya dalam kondisi bagus semua, berarti tidak perlu diisikan. Tapi kalau kondisinya pintunya ini ada kriteria tidak Mas? Pintu kriteria sama di sini. Ini jendela kaca pintu kusen sama di sini. Kalau rusaknya dia harus diganti Pak, itu berarti rusak sangat berat. Baik Mas. Contoh dari 2 ini rusak sangat berat misalkan dua-duanya. Nah, sudah terisi ya. Kemudian kusen juga sama tadi pelong-pelongan. Sama dengan yang kaca tadi. Biasanya sama Mas. Tambah pintu ya. Tambah pintu ya. Pintu kusen pintunya ada berapa itu? Kalau pun pintunya 2 berarti kusennya hanya 1 kan? Nah, 1 berarti 1 Mas. Tapi sebentar, kalau kusen gini ini dihitung berapa? 1 ya? Berapa plong ini? Hitungnya. Ini nggak apa-apa, ini kesepakatan kita aja. Sama ya, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hitungnya apa? Apa 1 ini? 1 gede ini? 1 ya? 1. Jadi kalau kusen itu 1 ini. Ah, 1 model. Ini 1. Kalau ada yang pintu jendela, itu juga 1. Pintunya sendiri jendela. Ada atau pintu jendela itu ada gandeng gitu kan, pintu kreteng. Berarti kalau tadi dengan ilustrasi tadi berarti pintunya 1, kemudian ada jendela 2 yang depan, gitu 2, itu 3, kemudian di belakang juga 1, 2, 3, oke. Berarti ada 6 plong berarti Mas Budi. 6 kusennya 6. Baik, ini juga dihitung seperti tadi. Kalau ada yang perlu diganti, keropos dan sebagainya, kita hitung di sini. Berapa plong yang perlu diganti. Misalkan ini Mas separuhnya ya, 3 rusak berat. Oke.
Yang 3 rusak sini. Nah, nah, kita lanjut ke penutup lantai. Penutup lantai itu keramik. Penutup lantai. Ini kita bicaranya persentase luasannya. Jadi bukan jumlah tapi persentase. Ada 3 kriteria kalau nggak salah di penutup lantai. Nah, hati-hati di sini hanya ada 3. Rusak sangat ringan, rusak sedang, kemudian rusak sangat berat. Yang kosong-kosong ini tidak ada. Kenapa dikosongi? Karena memang tidak ada. Deskripsinya kan tidak ada ya, kosong. Jadi hati-hati kalau yang lantai isinya hanya 0,2, 0,6 dan 1. Deskripsinya mana mas? Rusak sangat ringan, penutup lantai tergores. Ada yang tergores, pecah dan sebagainya. Berapa persen luasannya? Kemudian yang rusak sedang, penutup lantai sebagian terlepas kayak gini. Ini terlepas. Kemudian lantai meledak. Lantai meledak itu gimana? Umbul itu ya, umbul kemudian sampai lepas. Itu kan ada tanah-tanah seperti itu. Nah, ini berarti rusaknya sangat berat. Kemudian kalau memang 100% rusak sangat berat ya katakan 100%. Tapi kalau hanya beberapa spot-spot titik itu ya dihitung meter perseginya berapa, kemudian dibagi luasan totalnya, ketemu persentasenya. Oke? Jadi seperti itu. Lanjut mas. Coba ini diisi. Ini mas. Ini 100%. 100% baru KB ya. Berarti usaha lah. Tapi gak terlepas tapi usaha. Intinya ya, macam. Ayo baliknya. Kemudian kita lanjut instalasi listrik. Ini juga ada beberapa kriteria mas. Coba buka mas. Ini tinggal mungkin saja di sini. Ini penjenengan isi sesuai sebagian kecil komponen dalam panel rusak, beberapa komponen dalam panel rusak, beberapa komponen dari panel rusak sebagian kecil ini terkait dengan instalasi listrik. Kemudian tinggal pilih misalkan tidak ada kerusakan. Kemudian instalasi air kalau di kelas berarti sekarang kan ada wastafel di masing-masing ruang kelas. Nah itu mana yang rusak, mana yang monggo dimasukkan di sini. Nah ini misalkan kebocoran pipa terdapat di tempat, bisa dipilih di sini langsung nanti. Kemudian drainase limbah ini diisi tetap 1, jangan dinolkan. Drainase limbah ini apa? Saluran keliling bangunan, saluran air. Kan ada kalau di SMP. Kalau tidak ada gimana Pak? Ya sudah, kalau nggak ada diisi 1 saja, ini 0. Memang tidak ada. Apa yang dinilai kalau nggak ada? Ya, jadi 0. Kalau ada ya diisikan nanti berapa persen drainase limbahnya. Kriterianya nanti ada drainase limbah. Ini kecil, persentasenya kecil sekali. Jadi ada 3 kriteria, kriteria 1, kriteria 3, kriteria 5. Rusak beratnya tidak ada, tapi langsung rusak sangat berat. Inilah, sehingga biaya perbaikan lebih dari 50% dari biaya instalasi baru. Ini kata kuncinya. Pembiayaannya lebih dari 50%, berarti rusaknya sangat berat. Kalau biayanya perbaikan 10-50% dari biaya instalasi baru, maka di sini rusak sedang. Kalau kurang dari 10% dari biaya instalasi baru, rusaknya sangat ringan. Oke, jadi di situ. Kalau tidak ada gimana Pak? Dinoli KB. Tapi yang depan tadi tetap diisi 1 ini. Jangan dinolkan. Kalau 0 nanti valid semua ini. Kemudian finishing ini cat yang dinilai adalah langit-langit atau plafon, kemudian dinding dan busan pintu. Busan pintu ini biasanya sudah ngelink dengan yang ada di
nggak perlu ngisi lagi begini. Ya, tidak perlu ngisi lagi. Kecuali ini persentase lagi. Catnya, monggo mas di mana mas? Lihat di kriteria mas finishing. Nah ini rusak sangat ringan, perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing, perubahan pada lapisan cat meluas, plesteran letak sebagian, rusak sedang. Nah seperti ini terkelupas ini, meluas, berlumut, plesteran. Kemudian rusak sangat berat pada finishing lepas. Ini bisa rusak berat, bisa rusak sangat berat. Ini juga prosentase seperti plesteran tadi. Baik, saya kira seperti itu. Coba diisikan mas, diisikan. Nah, finishing langkahnya sini 100%. Sudah. Nah, finishing dinding juga 100% di sini. Kusen itu 100%. Yang rusak sangat ringan. 100%. Ini jumlah mas. Ini 6 mas. Yes. Ketemu berapa mas? Nah sudah rusak berat 45,2%. Nanti kalau ngitungnya real nanti bisa jadi ini rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, ya. Jadi atau rusak total. Nanti ini rusak berat ya. Hanya ada 3 kriteria: ringan, sedang, berat. Kecuali tadi kalau di pondasinya sudah berat, walaupun dia di sini hanya kriteria prosentasenya hanya 30%, tapi kalau dia sudah patah pondasinya, itu pun juga akan masuk rusak berat. Jadi selain di tingkat kerusakan ini juga akan dilihat di item-item sebelumnya tadi. Intinya kalau kita sudah melihat dari pondasi sudah rusak berat, berarti yang ke bawah tidak perlu diisi, dinolkan semua. Ya. Saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Finishing gimana? Nah ternyata itu tadi sudah saya unduh. Untuk SMP ada SMP ganjil semua ini 1, 3, 5 Kertosono. Jangan diketawakan loh. Ya, jadi begini, nanti kalau penjenengan saat ini yang saya yakin ngunduh profil, registrasi itu pastinya nggak bisa kalau belum mengajukan email yang baru. Karena tadi sudah dijelaskan kemungkinan cleansing itu karena sudah pernah digunakan atau sedang digunakan oleh orang yang sama atau orang lain tapi dengan akun sama gitu. Terus untuk form pengajuan sudah saya share, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau yang email lama yang di cleansing sudah kita abaikan saja. Nanti yang untuk akun yang diajukan ini direkomendasikan alamat atau email sekolahan. Jadi nanti kedepannya tidak ada double email yang dipakai oleh PTK, mungkin PTK lain atau mungkin PTK yang ada di situ. Kemudian integrasi ini yang sesi 1 tadi ada yang beberapa sekolahan yang hampir selesai tarik PD. Nah, di sini memang sebenarnya sebelum rilis itu diharapkan integrasi data sudah terkirim. Namun demikian Pusdatin masih memfasilitasi, kita diberi waktu tanggal 25 Juli. Namun demikian penjaringan nanti saya minta kirimnya tanggal 24 Juli maksimal. Syukur kalau sebelum tanggal itu penjaringan sudah kirim. Artinya begini, memang itu unduhan dari PPDB. Tapi saya juga pastikan itu bukan semua unduhan PPDB itu yang ada di sekolah pendidikan. Mungkin ada tambahan-tambahan yang barangkali memang waktunya masih kurang, terus akhirnya ada tambahan waktu kemarin itu offline bukan online lagi. Nah di situ bisa penilaian tambahkan. Terus bagaimana yang sudah terlanjur tarik peserta didik? Nah ini
memang tidak diwajibkan. Kalau penjenengan menghendaki, oke, daripada nunggu integrasi, barangkali bisa kelamaan. Tapi kalau saat ini penjenengan sudah tarif PD itu sudah mencapai 90%, dilanjut aja. Tapi nanti misalkan opsi tarif PD itu penjenengan lanjut itu, nanti jangan kirim data peserta didik ke yang rencana diintegrasikan, nanti malah double. Kemudian begini, kalau memang sekarang ini sudah tarif PD, akhirnya membatalkan, itu bisa kirim juga, tapi dengan syarat nanti setelah ada informasi dari Pusdatin bahwa peserta didik itu sudah terintegrasi, dengan uninstall, unduh profil lagi, artinya unduhan penjaringan itu peserta didik yang dengan kirim itu nanti sudah masuk di Dapodik semua. Begitu. Mungkin ada yang dikomunikasikan. Sambung ya.